berikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan dari bantuan sosial. Yang kedua, ini pembagian bantuan pangan dan akan kita tambahkan lagi. Siapa yang bilang tidak cukup, maju ke depan. Saya beri sepeda. Diumumkan di akhir pekan ini, 4 bantuan sosial yang dipositifkan cair atau disalurkan besok hingga akhir Juli 2024. Pemerintah memberikan bantuan sosial menghadapi momen yang bertepatan dengan tahun ajaran baru untuk membantu alokasi biaya pendidikan. Bantuan diberikan berupa uang tunai dan bantuan non-tunai pangan untuk meningkatkan kecukupan kalori dan status gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Juli terus berjalan dan tak terasa hari libur sekolah hampir usai. Beberapa bantuan sosial dikucurkan pemerintah untuk menunjang keberlangsungan biaya pendidikan yang mungkin naik karena bertepatan memasuki tahun ajaran baru. Pemerintah sudah menyiapkan skema bantuan sosial yang dicairkan pada semester kedua. Nah, berikut daftar pencairan bantuan sosial yang dicairkan besok hingga akhir Juli 2024. Yang pertama, bansos dari program kegiatan intervensi kerawanan pangan. Dilansir dari Badan Pangan Nasional bahwa bantuan kegiatan intervensi kerawanan pangan diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada pada 10% pengeluaran terbawah berdasarkan data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim P3KE. Sebanyak 45.000 paket bantuan pangan akan disalurkan dari 12 Juni hingga 31 Juli 2024. Bertepatan dengan tahun ajaran baru untuk membantu alokasi biaya pendidikan. Bantuan ini berupa bahan pangan segar dan olahan berkualitas tinggi untuk meningkatkan kecukupan kalori dan status gizi. Hari ini kita sama-sama meluncing kegiatan intervensi untuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Ini tentunya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Badan Pangan Nasional, tentunya bersama kementerian lembaga terkait. Disampaikan oleh Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi kepada media bahwa bantuan yang diberikan bisa menjadi momentum bantuan-bantuan pangan lain untuk diberikan. Kita berharap dengan stimulus ini bisa diikuti oleh kegiatan-kegiatan yang lain untuk intervensi secara spesifik kepada saudara-saudara kita atau daerah rawan rentan pangan, kata Arief. Penetapan penerima bantuan telah melalui verifikasi dan validasi dengan dinas terkait di provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan ini dilaksanakan di 20 kabupaten kota di 8 provinsi yang memiliki prevalensi kerawanan pangan di atas rata-rata nasional atau merupakan daerah prioritas pada peta ketahanan pangan nasional 2023. Yang SMA SMK Rp1.800.000, betul? Udah tahu? Kebanyakan enggak? Selanjutnya teman-teman, bantuan yang kedua, bantuan PIP Kemendikbud. Saat ini masih banyak peserta didik dan orang tua murid yang mencari tahu informasi kapan program Indonesia Pintar PIP Kemdikbud Termin 2 bulan Juli cair ke rekening. Hal tersebut terjadi karena momen tahun ajaran baru 2024-2025 akan segera dimulai. Dan dengan adanya BLT program Indonesia Pintar PIP Kemdikbud maka akan membantu dalam hal membeli keperluan sekolah. Program Indonesia Pintar atau PIP adalah program bantuan sosial dari pemerintah untuk pelajar dari jenjang SD hingga SMA SMK sederajat. Bantuan pendidikan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di tanah air. Bagi siswa yang belum terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar atau PIP, masih ada kesempatan untuk mendaftar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui pihak sekolah, dinas pendidikan, melalui Dapodik, atau anggota dewan yang berwenang. Pastikan untuk memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.
Program Indonesia Pintar atau PIP Kemdikbud 2024 merupakan program yang sangat bermanfaat bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Dengan adanya program ini atau dengan adanya bantuan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Bagi para orang tua dan siswa, pastikan untuk selalu memantau informasi terbaru mengenai program Indonesia Pintar PIP Kemdikbud 2024 melalui situs resmi atau pihak sekolah terdekat. Selanjutnya teman-teman, untuk bantuan yang ketiga, program Keluarga Harapan PKH. Nah, PKH merupakan bantuan tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Pada bulan Juli dilakukan penyaluran untuk tahap ketiga alokasi salur bantuan Mei-Juni di kartu KKS bagi KPM PKH hasil validasi kuota penggenapan 10 juta KPM dan akan kembali disalurkan untuk tahap keempat untuk periode salur Juli-Agustus di kisaran akhir Juli hingga akhir Agustus 2024. PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Besarannya yaitu PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar 3 juta rupiah per tahunnya. Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar 900 ribu rupiah per tahun, anak SMP 1,5 juta rupiah per tahun, dan anak SMA 2 juta rupiah per tahunnya. Sementara untuk kesejahteraan sosial, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat akan menerima 2,4 juta rupiah per tahunnya. Dan keluarga korban pelanggaran HAM berat sebesar 10.800.000 rupiah per tahunnya. Bantuan program Keluarga Harapan PKH cair tidak hanya melalui kartu KKS saja. Pemerintah memberikan kemudahan bagi KPM yang tidak memiliki kartu KKS aktif dengan menggunakan jasa PT Pos Indonesia. Baik penyaluran di kartu KKS maupun PT Pos, namun jumlah nominal per tahunnya itu tetap sama ya teman-teman. Namun pun demikian, ada kelebihan masing-masing di setiap mekanisme penyaluran, baik KKS maupun lewat PT Pos. Kelebihan pencairan di kartu KKS karena pencairannya per 2 bulan. KPM bisa menerima bantuan 6 kali dalam setahun sehingga jarak antara penyaluran ke penyaluran berikutnya itu relatif singkat. Dan kelebihan untuk pencairan PT Pos karena dicairkan per 3 bulan, maka KPM bisa merasakan manfaat karena bisa menerima bantuan yang terasa lebih banyak ketimbangkan KPM yang mencairkan di kartu KKS-nya. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang keempat, bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Kendati istilah bantuan pangan non-tunai BPNT, namun saat penyalurannya itu disalurkan secara tunai melalui kartu KKS maupun penarikan langsung melalui petugas juru bayar PT Pos Indonesia. Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkan dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima itu besarannya Rp200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali untuk KKS sehingga dalam 1 tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan. Dan ada 4 tahap penyaluran melalui kantor pos di mana KPM akan menerima Rp600.000 setiap tahapnya. KPM BPNT atau kartu sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan data DTKS. Penyaluran kartu sembako bulan Juli ini untuk periode salur bulan Mei-Juni 2024 untuk KPM hasil validasi baru untuk penggenapan kuota BPNT KPM 18,8 juta KPM. Meskipun saat ini sudah memasuki bulan Juli 2024, namun kebijakan pemerintah tetap memberikan bantuan BPNT untuk alokasi Mei-Juni 2024. Kemudian tentunya akan diberikan pula untuk alokasi salur yang berjalan saat ini yaitu alokasi Juli-Agustus nantinya. Informasi yang didapatkan, bantuan BPNT mulai disalurkan pekan ini kepada KPM hasil validasi baru untuk kuota penggenapan periode Mei-Juni 2024, kemudian akan disusul pencairan bantuan BPNT untuk periode Juli-Agustus kepada 18,8 juta KPM, baik untuk KPM yang telah menerima bantuan BPNT secara rutin sebelumnya
maupun KPM hasil validasi baru. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, bantuan yang cair yang diharapkan dapat membantu menunjang kebutuhan gizi dan pendidikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.